Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pada PD pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk memuji Tuhan dan juga bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa yang nanti renungannya akan dibawa majelis terkasih kita Pak Dirgianto Nuno. Nah, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa hanya dekat Allah saja hati kita tenang dan teguh. Nanti setelah lagu, mohon dengan penuh kasih untuk Bu Handayu doa pembuka ya. Kita akan pujikan hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Baik, kita akan memulai PD pada pagi hari ini dengan minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk beristirahat semalam, dan Tuhan sudah bangunkan kami semuanya dalam keadaan baik, sehat. Tuhan berikan nafas baru, Tuhan berikan semua badan kami bisa istirahat dengan baik. Puji syukur Tuhan, Engkau sungguh baik karena berkat karunia-Mu juga Tuhan sudah berikan cuaca pada pagi hari ini sejuk, sehingga kami bisa bangun dan mengikuti kegiatan persekutuan doa pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kiranya Tuhan sertai persekutuan doa ini Tuhan, yang akan dipimpin oleh Mas Nunu.
Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada Mas Nunu untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang ikut dalam persekutuan doa ini, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat yang luar biasa sehingga dapat mencerna apa yang disampaikan oleh Mas Nunu nanti, dan akan kami laksanakan dalam kehidupan kami, langkah-langkah kami berikutnya ya Bapak. Allah Bapak yang makasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran mereka supaya pada saat-saat yang ke depan dapat mengikuti persekutuan doa ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, persekutuan doa pada pagi hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami haturkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memujikan sebuah lagu lagi untuk kita mempersiapkan hati, yaitu kekuatan di hidupku kita dapat di dalam Yesus. Semoga nanti lewat kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Nunu, kita pun mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita pujikan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dalam tangan-Mu
Dipersilahkan kepada majelis terkasih kami, Pak Nunu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya ambil tema pengampunan, khususnya dampak melepaskan pengampunan. Yang kita dasari dari kitab Markus 2 ayat Markus 11 ayat 26 yang saya bacakan ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Gitu. Jemaat yang dikasih Tuhan, masalah pengampunan. Pertanyaan pertama tuh, siapa di antara kita di sini yang belum pernah merasakan yang tadi Mbak Handai bilang sakit hati. Nah, biasanya kan kalau udah sakit hati tuh ada nggak yang belum pernah merasakan sakit hati? Mungkin pernah semua ya. Ya biasanya kalau rasa sakit hati itu rasanya itu sakitnya di sini, benar-benar emang di hati di sini gitu. Itu benar-benar. Nah, mungkin kalau tubuh jasmani kita kalau sakit kita bisa bawa ke dokter, dikasih obat, atau mungkin dirawat inap, kita sembuh. Tapi kalau hati kita yang sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Itu pertanyaannya. Dan dibuat kita lagi sakit hati, di dalam firman-Nya, Tuhan menyatakan malah, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu benar-benar firman ini menyampaikan bahwa kita tuh nggak boleh merasakan sakit hati gitu. Kita harus bisa mengampuni. Bahkan kita diperintah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita tuh berapa kali? 70 kali 7 kali. Itu benar-benar ya benar-benar firman ini kita telah disakiti tapi dilukai, tapi kita tetap harus mengasihi dan mengampuni. Ya kalau boleh kasih contoh, waktu 2013 saya tuh pernah merasakan hal ini. Waktu itu saya operasi sinus. Pada saat operasi sinus di rumah sakit JPI itu selesai operasi mata saya tertutup. Kata istri saya, loh dok, kenapa hidungnya yang operasi mata saya ketutup? Kata dokter, seminggu lagi juga pasti sembuh. Oh yaudah, kita kan percaya. Udah akhirnya kita lakukan kontrol. Saya tanya, dok, ini mata saya kok belum ada indikasi untuk melihat begitu. Udah mulai panik dokter ya, dirujuk. Akhirnya saya ambil rujukan ke RCM Kirana. Itu spesialis mata di RCM. Saya masuk ke rumah sakit sana, dokternya lihat dasar-dasar ronsen, MRI segala macam. Pak, langsung segera dirawat. Oh yaudah, ikutin perintah dokter. Pas diperiksa ada tiga saraf yang kena. Saraf 2, saraf 3, dan saraf 6. Saraf 2 untuk melihat, 3 untuk mengarah ke lirik, 6 untuk kelopak yang ketutup. Nah, akhirnya saya tindakan, bukan dioperasi, dirawat di sana, diperiksa di sana, diobservasi. Akhirnya seminggu sudah boleh pulang. Tapi pertanyaannya, apakah itu sembuh? Ternyata belum. Jadi saya masih ketutup matanya, belum bisa melihat, atau belum bisa mengarah ke lirik. Sudah, pas dinyatakan seminggu lagi kontrol, tanya sama dokter, dok, mata saya gimana begitu? Kamu kesini sama siapa? Sendiri bilang gitu. Nggak ada yang nganter kamu gitu. Saya nggak bisa menyampaikan kalau kamu sendiri gitu. Kenapa dok? Saya sudah bisa terima apapun yang terjadi. Gitu. Akhirnya udah dokter bilang, ya ada 3 saraf, saraf 2, 3, dan 6. Kalau untuk 3 dan 6 kemungkinan akan bisa pulih. Gitu. Tapi untuk 2 mungkin mujizat Tuhan bahasanya begitu. Terus berarti saya buta dok? Iya saya buta. Saya pura-pura kuat. Pulang, sampai rumah, wah saya naik motor itu menangis. Aduh saya cacat, saya buta nih. Waduh udah benci deh. Gara-gara dokter gini. Wah itu benci, terus benci. Ditambah di lingkungan kita dari kantor segala macam. Udah tuntut aja dokter. Ini masalah gini-gini gitu. Wah itu dongkol semua benci itu, mau balas dendam segala macam. Wah dia udah nyacatin mata saya begitu.
Itu udah hampir sebulan. Nah di situ, waktu itu saya pernah dirawat di RSCM, jujur saya bisa kuat di situ kan apa? Di dalam kamar RSCM itu ada 6 tempat tidur. Semua pasien masalahnya di mata. Ada mata harus dibutakan, ada harus dicongkel, diganti mata baru, ada, di dalam mata yang banyak, belatung segala macam. Wah berarti, kasarannya saya yang masih, Tuhan izinkan masih lebih nggak terlalu parah gitu. Oh di situ saya bisa, oh gitu akhirnya, suatu hari saya berdoa pada Tuhan, "Tuhan, saya diliputi kebencian sekali, tuh, saya mau ngampuni dokter." Pada saat saya bilang sama Tuhan, "Tuhan saya mau ngampuni dokter." Terus saya langsung bilang ke dokter itu, bilang gitu, itu benar-benar kayak damai sejahtera ada di hati saya. Kebencian udah hilang. Yang tadi saya nggak bisa keluar, takutan, itu benar-benar lama pulih. Saya pernah keluar itu kalau dalam kebencian itu kesenggol mobil mulu, karena kan belum pernah itu. Udah, akhirnya pas saya bilang itu, saya dengerin lagu-lagu rohani sambil naik motor, itu sudah mulai pulih. Nah itu benar-benar, saya bilang pengampunan itu benar-benar luar biasa. Saya berani menyatakan pengampunan, saya lakukan itu. Nah itu, ya di sini saya cerita, sebagai orang percaya, mengampuni kesalahan orang lain seharusnya menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa hal itu harus mudah? Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Itu yang pasti garis bawahi. Mengalami berarti membebaskan, tidak lagi menuntut balas, semua clear. Mengampuni itu mengampuni, nggak ada embel-embel segala macam. Yang saya alamin itu dulu, oh saya mau gini-gini. Tapi kalau masih gedongkol, masih itu. Mengampuni clear. Apapun yang terjadi, ya itu sudah ikhlas, sudah kondisi begini, ya udah kita jalanin, akhirnya damai sejahtera ada. Saya sampai sekarang bisa aktivitas, sampai mungkin bawa kendaraan mobil, itu sampai, hampir 12 jam lah, 24 jam bisa saya lakukan itu gara-gara dengan mata saya begini akhirnya karena saya bisa mengampuni, saya bisa aktivitas, saya bisa kerja lagi gitu. Nah di sini, ya benar-benar tidak mengingat kesalahan-kesalahan, kita benar-benar total mengampuni, karena berkata besar ketika kita mau mengampuni orang lain adalah Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan di sini namun, jika kamu tidak mau mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Di sini dalam kitab Markus ayat 11 sampai 26. Mungkin itu aja, terima kasih Tuhan berkati. Amin. Wow, renungan dan sharing yang luar biasa ya. Semoga nanti pun ketika renungan ini di-share ke jemaat, semakin menggugah dan menguatkan jemaat untuk mengampuni serta merasakan pengalaman dibangkitkan dari eh, pengampunan itu ya Mas Nunu ya. Oke, terima kasih buat renungan firman-Nya, Bapak Ibu terkasih. Kita akan tergabung dalam doa-doa di ruangan. Di ruangan room nanti boleh sharing jika mau sharing tentang tema renungan hari ini, atau kalau mau langsung saling mendoakan juga boleh jika kita memang mau langsung beraktivitas yang lain. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan PD ini dari YouTube, juga selamat mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.